Halo teman-teman, balik lagi di pembahasan video lab MKL. Untuk sesi ke-8 dan 9 pada hari ini kita akan bahas mengenai capital budgeting cash flow. Nah, kita langsung masuk aja ya ke bagian definisinya. Nah, sebenarnya apa sih capital budgeting itu? Nah, menurut buku nih, capital budgeting itu adalah sebuah proses nih yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan menyeleksi investasi jangka panjang yang hendak dilakukan perusahaan. Nah, dalam hal ini, perusahaan ini bandingin nih antara relevant cash flow dengan capital expenditure atau si belanja modalnya. Nah, relevant cash flow itu adalah menghitung berapa penambahan kas yang berhasil dilakukan dari belanja modal atau investasi yang akan dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata dari investasi yang dilakukan ternyata tidak menghasilkan sebesar nilai investasinya itu, tentunya perusahaan tidak akan melakukan investasi karena balik lagi, perusahaan akan rugi dan lebih baik tidak melakukan investasi. Nah, jadi sempat disinggung juga tadi relevant cash flow itu dibagi menjadi 3 bagian nih, yaitu yang pertama initial investment, yaitu pengeluaran kas di awal kegiatan investasi. Ketika mesin itu dibeli, mulai dari biaya pembelian, biaya instalasi, sampai biaya pengirimannya itu masuk ke dalam poin initial investment. Lalu selanjutnya adalah operating cash flow, yaitu penerimaan incremental cash dari proyek investasi dalam periode waktu tertentu. Nah, misalnya setelah dilakukan investasi, misalnya dalam hal ini beli mesin gitu ya. Nah, itu misalkan dalam periode penggunaan mesin misalnya 5 tahun, itu berapa sih penambahan cash yang berhasil dilakukan oleh perusahaan akibat dari investasi terhadap mesin tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah terminal cash flow, yaitu penerimaan kas di akhir tahun penyelesaian proyek. Biasanya ini merupakan nilai akhir dari mesin yang sudah selesai digunakan. Nah, dalam capital budgeting cash flow ini, kita menggunakan metode depresiasi namanya MACRS, merupakan singkatan dari Modified Accelerated Cost Recovery System. Nah, dalam metode depresiasi MACRS ini, kita biasanya diberikan persentase tertentu nih. Misalkan kalau 3 tahun, itu untuk tingkat depresiasinya tiap tahunnya itu berbeda-beda. Untuk tahun pertama 33%, tahun kedua 45%, tahun kedua 15%, dan residual value-nya 7%. Sedangkan untuk MACRS yang 5 tahun, itu juga beda juga nih. Untuk tahun pertama 20%, tahun kedua 32%, tahun ketiga 19%, tahun keempat dan kelima 12%, lalu residual value-nya itu 5%. Nah, ini tadi kalau ingat di relevant cash flow salah satu aspeknya adalah initial investment. Nah, initial investment ini cara ngitungnya adalah bisa dilihat nih, ada 3 poin. Yang pertama adalah installed cost of new asset. Berapa sih biaya instalasi plus biaya mesin itu sendiri atau aset itu sendiri. Nah, itu menjadi penambah dalam initial investment. Lalu yang kedua adalah after tax proceeds from sales of old asset. Nah, ini adalah berapa sih biaya atau dana yang bisa kita dapatkan dari penjualan aset yang lama. Nah, ini menjadi poin pengurang dalam initial investment ini. Kenapa? Karena ketika kita jual mesin kita atau aset kita, itu kan akan mengurangi cost kita dalam initial investment atau investasi awal. Sehingga ini bisa menjadi poin pengurang dalam initial investment. Lalu yang terakhir adalah change in net working capital. Atau dalam hal ini, berapa sih perubahan modal kerja perusahaan ketika melakukan investasi aset ini, apakah menjadi bertambah atau berkurang gitu justru dengan melakukan investasi di suatu aset tertentu. Nah, ini jadi untuk sum up-nya, initial investment itu adalah installed cost of new asset minus after tax proceed from sale of old asset plus minus change in net working capital, karena tadi bisa nambah maupun bisa ngurang gitu. Nah, lalu ini ada operating cash flow. Nah, ini adalah menghitung berapa sih penambahan cash flow dari investasi mesin atau aset yang dilakukan gitu. Nah, di sini kita tentunya pertama dari revenue kita kurangi dengan expenses.
dan dihasilkanlah earning before depreciation, interest and taxes atau EBDIT, lalu dikurang depreciation, ketemu EBIT, lalu kita kurangin tax sesuai dengan tax rate yang berlaku. Nah, terus habis itu kita dapatkan NOPAT atau net operating profit after taxes. Nah, habis itu kita tambah dengan depreciation, karena kan kita mau hitung cash flow ya. Jadi depreciation itu kan adalah pengurang beban yang sebenarnya tidak mengurangi cash secara langsung gitu. Jadi kita tambah lagi dengan depreciation sehingga kita dapatkan di akhir operating cash flow gitu. Nah, di sini yang terakhir adalah terminal cash flow nih. Nah, terminal cash flow cara hitungnya adalah di sini kita hitung dulu nih after tax proceed from sale of new asset. Jadi berapa sih nih aset yang kita beli ini ntar dijual tuh di akhir masa manfaatnya itu berapa gitu. Nah, habis itu sama kayak tadi kita tambahin dengan tax plus minus tax on sale of new asset. Lalu kita kurangi after tax proceeds from sale of old asset. Nah, ini berapa sih yang bisa didapatkan dari penjualan aset yang lama. Nah, yang terakhir adalah sama change in net working capital. Sehingga setelah dijumlahkan semuanya, ketemulah terminal cash flow. Sebenarnya ini equation-nya atau rumusnya itu sama dengan cara menghitung initial investment tadi. Tapi di sini bedanya adalah kita fokusnya terhadap aset yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke problem 2. Nah, di sini Vicana Science is planning to purchase a high power microscopy machine for $71,500 and incur an additional $9,750 in installation expense. Nah, intinya dia pengen beli nih mesin mikroskopi seharga $71,500 dengan biaya tambahan $9,750. Nah, ini mau gantiin mesin yang lama atau mikroskopi yang lama sebesar yang bisa dijual sebesar $45,500 yang juga akan menghasilkan tax gain atau keuntungan tax sebesar $14,625. Nah, karena transaksi ini current asset akan meningkat $7,800 dan current liabilities akan meningkat juga nih $5,200. Nah, diminta untuk kalkulasi nih berapa initial investment dari mesin mikroskopi tadi. Nah, ini berarti dia cuma minta satu aspek dari relevant cash flow ya, yaitu initial investment. Jadi, yang pertama kita harus hitung dulu nih installed cost of new machine. Nah, yang terdiri dari cost machine itu sendiri atau biaya mesin itu sendiri dengan biaya instalasi. Kita jumlahkan berarti $71,500 ditambah dengan $9,750, ketemulah $81,250. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita kurangi nih after tax proceeds from sale of old machine. Nah, kita lihat di sini dia bilang mesin lama bisa dijual sebesar $45,500 dan akan menghasilkan tax gain atau tax benefit sebesar $14,625. Nah, berarti proceeds atau bersihnya dari yang kita dapatkan gitu ya dari penjualan mesin yang lama adalah $45,500 kita kurangi $14,625 atau tax itu sendiri, sehingga after tax proceed from sale of old machine bersihnya adalah $30,875. Nah, ini menjadi minus. Kenapa? Karena balik lagi tadi ini mengurangi cost atau biaya investasi awal, karena kan kita ini dapat duit nih sehingga bisa mengurangi cost dari investasi awal. Nah, lalu yang terakhir adalah change in net working capital. Berapa sih perubahan dari modal kerja perusahaan kalau berinvestasi di mesin ini? Nah, yang dia kasih tahu di sini di soal dia bilang current asset bakal meningkat nih $7,800. Sedangkan untuk current liabilities itu akan meningkat juga $5,200. Nah, jadi kan untuk net working capital itu adalah rumusnya current asset kurang current liabilities. Jadinya, kalau sama-sama meningkat, berarti tinggal kita kurangnya aja tuh, current asset kurang current liabilities. Kebalikannya, kalau misalkan current liabilities justru berkurang, itu justru
akan meningkatkan net working capital. Karena ya kalian juga udah tahu lah ya, net working capital tadi rumusnya current asset kurang current liabilities. Jadi untuk current liabilities ini adalah minus, selalu sifatnya minus ya, atau mengurangi. Jadinya tinggal kita kurangi 7.800 dikurang 5.200. Hasilnya adalah 2.600. Nah, setelah kita ketemu semua nih aspek atau poin-poinnya, sekarang tinggal kita jumlahkan aja nih, mulai dari installed cost of new machine, after tax proceed from sale of old machine, dan yang terakhir change in net working capital, sehingga dihasilkan 52.975 untuk initial investment di mesin mikroskopi ini. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan mengenai capital budgeting cash flow. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.